Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Di video kemarin kita membahas tentang syarat-syarat wudhu, yang mana jumlah syarat wudhu itu ada 10. Dan di video sekarang kita akan membahas tentang fardhu wudhu. Ada berapakah jumlah fardhu wudhu? Yuk kita lihat penjelasannya di dalam kitab Safinatun Najah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, penting bagi kita mengetahui tentang hukum-hukum berwudu, baik itu syarat-syarat wudu, baik itu fardhu wudu ataupun yang membatalkan wudu. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengetahui tentang wudu, maka di dalam melaksanakan sholat itu tidak sah. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Ada juga kaidah fikih mengatakan, ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sholat itu kan adalah kewajiban, tapi sholat ini tidak bisa sempurna tanpa kita melaksanakan wudhu. Berarti wudhu ini bisa menyempurnakan sholat. Karena wudhu ini bisa menyempurnakan sholat, maka hukum berwudhu adalah wajib. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ingat, di dalam melaksanakan sholat, hukum berwudu adalah wajib. Kenapa berwudu itu wajib di dalam melaksanakan sholat? Karena wudu bisa menyempurnakan sholat. Faslun utawi ikilah pasal. Furudul wudu'i sittatun. Utawi pira-pira fardhu wudu sitatun iku 6. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi fardhu wudu itu jumlahnya ada 6. Al awalu an-niyatu, utawi kang dingin iku niat. Adapun yang pertama itu adalah niat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita berwudu tapi tidak niat, maka wudu kita itu tidak sah. Masya Allah. Asani ghuslul wajhi, utawi kang kaping do iku masuhi rahi. Adapun fardhu wudu yang kedua adalah membasuh muka. Jadi kalau kita berwudu, muka kita tidak dibasuh, maka wudu kita tidak sah. As-salisu utai kang kaping telu, ghuslul yadaini iku masuhi tangan roro, ma'al mirfaqaini serta sikut karo. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Adapun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Pada waktu membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, maka siku kita juga harus dibasuh, harus kena air. Jadi kalau seandainya pada waktu kita membasuh tangan, terus kedua siku kita tidak kena air, tidak dibasuh, maka di dalam melaksanakan wudu itu tidak sah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, mashu syai'im minar ra'si, iku ngusap sawiji saking sirah. Dan fardhu wudu yang nomor 4 adalah mengusap sesuatu dari kepala atau mengusap bagian dari kepala. Al khamisu utai kang kaping 5,
Ghuslu rijlaini iku masuhi sikil roro ma'al ka'baini serta kemiri ne roro. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, adapun fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, pada waktu kita membasuh kedua kaki, maka mata kaki pun harus kita basuh, harus kena air. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi seandainya pada saat kita berwudu, pada saat kita membasuh kedua kaki, mata kaki kita tidak kena air, tidak kita basuh, maka di dalam melaksanakan wudu itu tidak sah. As-sadisu atartibu, utai kang kaping 6 atartibu iku tartib. Adapun yang nomor 6, fardu wudu yang nomor 6 artinya yang terakhir itu adalah tartib. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi di dalam melaksanakan berwudu maka kita juga harus tartib. Jadi tidak boleh kita melaksanakan wudu setelah kita niat malah membasuh kaki, atau setelah membasuh tangan malah membasuh muka. Nah, kalau kita melaksanakan wudunya seperti itu tidak tertib. Maka kalau wudunya tidak tertib, maka itu tidak sah. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi fardu wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, dan yang ketiga membasuh kedua tangan. Jangan lupa pada waktu saat kita membasuh kedua tangan, siku pun harus kita basuh, harus kena air. Dan yang keempat, mengusap sesuatu dari kepala atau mengusap sebagian sirah. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki. Dan ingat, pada saat kita membasuh kedua kaki, mata kaki pun harus kita basuh, harus kena air. Dan yang nomor 6 itu adalah tartib. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.